Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Widya Isana Handevi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Ngawi. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ya anak-anak. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai pengendalian diri, damai, prasangka baik, dan indahnya persaudaraan. Adapun kompetensi dasarnya seperti yang ada di atas. Adapun tujuan pembelajarannya seperti yang ada di atas. An-nafs, kontrol diri. Arti mujahadah menurut bahasa adalah perang. Menurut istilah ahli hakikat yaitu kontrol diri, memerangi nafsu amarah dan melakukan dan melaksanakan kewajiban agama. Jadi an-nafs adalah kontrol diri di mana kita diminta untuk mengontrol diri kita, khususnya mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita mengontrol diri? Cara kita mengontrol diri yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Cara tidak langsung dengan cara kita berpuasa itu dapat mengendalikan atau mengontrol diri kita, mulai dari kita mau marah, mau maksiat dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena berpuasa itu adalah cara kita menahan lapar, menahan nafsu. Maka salah satu cara yang kita lakukan jika kita ingin mengontrol diri yaitu dengan cara berpuasa. Manfaat mujahadah terhadap jiwa seperti yang ada di atas. Salah satunya yaitu dapat menundukkan jiwa dan nafsu agar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri merupakan kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72. Adapun bacaan dan hukum tajwidnya seperti innalladzina. Inna dibaca gunnah karena nun bertasdid. Selanjutnya wahajaru dibaca matobi'i karena ha berharokat fathah diikuti alif. Untuk selanjutnya seperti yang ada di atas. Kandungan surat Al-Anfal ayat 72. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkannya atas kalian dan melakukan perkara yang kalian dilarang oleh darinya. Dan janganlah menyepelekan amanat yang dipercayakan Allah kepada kalian, sedang kalian tahu bahwa itu merupakan amanat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, husnuzon, berprasangka baik. Husnuzon berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu husnu yang berarti baik dan zon yang berarti dugaan atau prasangka. Dengan demikian, berarti husnuzon berarti berprasangka baik, sedangkan suuzon berarti berprasangka buruk atau lawan kata dari husnuzon. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk selalu berhusnuzon. Selalu berhusnuzon, berprasangka baik juga mendatangkan kita selalu berpikir baik, berpikir positif terhadap semua orang. Jangan menjadikan hidup kita lebih tenang. Selain itu juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat husnuzon diantaranya hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedua, terhindar dari penyesalan dan dalam hubungan dengan sesama. Ketiga, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jika kita selalu berhusnuzon terhadap orang lain,
Meskipun kita dibicarakan, tapi kita akan tetap berpikir dia membicarakan yang baik. Maka jadikan kita tidak berpikir buruk sebaliknya akan mereka. Dan dengan cara begitu secara tidak langsung tidak menjadikan kita berantem, memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita harus berhusnuzan. Adapun perintah untuk berprasangka baik terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, jauhilah banyak prasangka buruk kepada orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya sebagian dari dengan tersebut dosa. Jangan cari aib kaum muslimin. Selanjutnya uhwah. Uhwah berarti persaudaraan. Kata uhwah dari bahasa Arab. Kata ini diambil dari akar kata kerja ah. Uhwah adalah konsep penting dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat islami yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam, antar umat Islam itu termasuk saudara dari Nabi Adam. Nah, untuk itu maka kita harus menjaga ukhuwah persaudaraan. Kita tidak boleh memutuskan tali persaudaraan. Semisal kita punya pacar, pasti pacaran, menjaga tali persaudaraan, setelah putus lalu berantem lalu memutuskan tali persaudaraan. Nah, seperti itu jangan dilakukan ya, karena itu termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah. Salah satunya memutus tali persaudaraan. Untuk itu kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaga tali persaudaraan? Dengan cara mengontrol diri kita. Semisal kita lagi emosi dengan orang-orang, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Yang kedua, dengan cara husnuzon. Kita selalu berpikir baik kepada setiap orang. Manfaat ukhuwah Islamiyah, salah satunya merasakan lezatnya iman, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Dengan cara kita menjaga tali silaturahmi. Ketiga, mendapat tempat khusus di surga. Adapun perintah untuk tetap menjaga tali persaudaraan ukhuwah terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama. Karena itu bila mereka bertikai maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minun Al-Qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Yang kedua, la'allakum turhamun. Bacaan mat arid li sukun, karena sebagian mat tobi'i diwaqaf. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat aplikasi Google Classroom agar kita bisa diskusi di Google Classroom. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirat. Wallahumma fiq ila afumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.